Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah ruangan di rumah sakit, Via sedang menceritakan pada Lila tentang kisah para nabi. Seperti biasa, sebelum tidur, Via selalu menceritakan berbagai kisah pada putri kecilnya itu. Dan malam itu, ia menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Lila selalu mendengarkan dengan baik setiap kisah yang diceritakan sang bunda padanya, walaupun kadang belum mengerti sepenuhnya. Selepas menceritakan kisah itu, Via membuatkan susu, lalu mencoba menidurkan Lila. Namun, Lila tak kunjung tertidur juga. Gadis kecil itu seperti sedang memikirkan sesuatu. "Bunda, Opa bilang nanti Lila boleh ikut Opa pulang ke rumah Opa. Di rumah Opa ada kamar yang ada banyak bonekanya. Lila mau ikut Opa ya, Bunda?" Lila menarik-narik ujung pakaian bundanya. "Opa bilang begitu?" tanyanya dengan kerutan di alis. Lila mengangguk pelan. Gadis kecil itu benar-benar berharap akan memiliki sebuah kamar layaknya istana boneka. "Lila mau pulang ke rumah Opa aja, Bunda. Lila tidak mau ke rumah Om Wila lagi. Om Wila kan jahat sama Bunda." Via mengusap pucuk kepala gadis kesayangannya itu. Senyum teduh tak pernah lepas dari wajahnya, walaupun ada luka menganga di hati. Hampir 2 hari di rumah sakit, namun Wira seolah tak peduli pada mereka. Walau begitu, ia tidak mau mengisi pikirannya dengan hal-hal negatif. Via tetap bertegang teguh pada keyakinannya bahwa ridho seorang suami adalah surga bagi istri dan marahnya suami adalah murkanya Allah, terlepas dari semua perlakuan buruk Wira selama ini. Mengingat semua itu membuat air mata Via kembali berderai, namun ia menyembunyikannya agar Lila kecil tak melihat. "Om Wira tidak jahat, sayang. Om Wila jahat, Bunda. Lila takut sama Om Wila." Kedua bola mata Lila kembali berkaca-kaca jika mengingat betapa kasar Wira mendorong bundanya hingga terhuyung ke lantai. Via pun segera memeluk gadis kecil itu. Ia mengerti hati seorang anak begitu bersih dan polos. Mereka akan trauma saat melihat kekerasan di sekitarnya. "Kasihan anakku, dia masih begitu kecil, tapi harus trauma dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Maafkan Bunda, Nak. Hanya kehidupan seperti ini yang bisa Bunda berikan untukmu." Wira masuk ke sebuah ruangan di mana ayahnya berada. Langkahnya meragu saat menyadari tatapan sang ayah yang masih tidak bersahabat. Perlahan ia mendekat dengan kepalanya yang masih menunduk. Wira memilih duduk di kursi, berhadapan dengan sang ayah, kemudian melirik ke arah Surya, seolah memberi pertanda bahwa ia ingin bicara empat mata dengan sang ayah. Surya pun segera keluar dari ruangan itu setelah mendapat anggukan dari tuannya. Laki-laki berperawakan tinggi besar itu menutup kembali pintu ruangan itu agar Wira dapat leluasa berbicara dengan ayahnya. Dengan wajah mendatar, ayah menatap Wira yang kini dalam posisi yang cukup dekat dengannya. Ia menghela nafas panjang setelahnya. Kekecewaannya pada Wira membuat pria paruh baya itu merasa enggan untuk sekedar bersahutan dengan anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang itu. Namun ia adalah seorang ayah yang tidak ingin anaknya berbuat dosa lebih banyak. "Selama beberapa tahun ini aku diam. Aku membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Kau jarang pulang, sering mabuk-mabukan. Aku masih bisa memahami keadaanmu. Kau terluka karena pengkhianatan Serah. Aku bisa mengerti itu, Nak." "Ayah, aku..." Ucapan Wira tertahan. Ia menyadari semua kesalahannya selama ini. "Tapi Via sangat berbeda dengan Serah. Kau tidak bisa menganggap semua wanita sama. Aku belum pernah bertemu gadis sebaik Via sebelumnya. Karena itulah aku sangat senang saat kau mengatakan mau menikah dengannya." Pria paruh baya itu kemudian teringat saat pertama kali bertemu dengan Via di sebuah hotel. Seorang gadis yang masih sangat muda, dengan pakaian agak terbuka dan sobek di beberapa bagian. Pertama kali bertemu dengannya, dia sedang melarikan diri dari seseorang yang akan membayar jasanya. Dia sangat ketakutan. Aku membantunya meloloskan diri dari orang yang mengejarnya. Malam itu dia menceritakan semuanya tentang alasannya memasuki dunia hitam itu. Tadinya aku pikir dia berbohong untuk menarik simpatiku.
Akhirnya aku menyelidikinya sendiri. Aku akhirnya tahu bagaimana gadis itu. Tak ada kata yang terucap dari bibir Wira. Rasa bersalah seakan menenggelamkannya. Jika waktu dapat diputar kembali, ia akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun sayang, semuanya telah terjadi. Kini hanya sesal yang membelenggunya. Wira memberanikan diri menatap ayahnya. Aku minta maaf, Ayah. Aku sudah salah menuduh Via. Aku mau memperbaiki kesalahanku. Memperbaiki kesalahan? Tatapannya kembali menajam, seolah menjelaskan betapa marahnya dirinya. Bagaimana kau akan memperbaikinya? Kesalahanmu ini fatal, Wira. Kau membuat anak sekecil Lila trauma. Dia bahkan terlihat ketakutan hanya dengan menyebut namamu. Wira kembali bungkam dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dari mana saja kau 2 hari ini? Kau meninggalkan istrimu tanpa memberi kabar sama sekali. Wira memberanikan diri mengangkat kepala, menatap ayahnya. Aku ke Bali, Ayah. Bima berhasil menemukan Sera. Raut wajah Tuan Gunawan yang tadinya menggeram telah berubah. Ia terkejut sekaligus penasaran. Jadi, kau sudah bertemu Sera? Tanyanya diiringi anggukan kepala oleh Wira. Dan anakmu, kau menemukannya? Wira kembali menunduk. Kali ini air matanya tidak terbendung lagi. Beberapa kali ia mencoba menahannya. Dia tega membuang anakku dan meninggalkannya begitu saja. Mendengar ucapan Wira membuat pria paruh baya itu memejamkan matanya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi. Kesedihan terlihat begitu jelas dari raut wajahnya. Teringat selama 4 tahun belakangan mencari cucunya kemana-mana. Namun Sera menghilang bagai ditelan bumi. Pagi tadi aku pergi ke tempat yang diberitahukan Sera. Tempatnya meninggalkan anakku. Sampai akhirnya seseorang memberitahuku kalau anakku dibawa ke sebuah panti asuhan oleh seseorang. Seakan Wira tidak sanggup lagi menyelesaikan ucapannya. Lalu bagaimana kau menemukan informasi tentang anakmu? Dengan menahan isak tangisnya, Wira berkata, Lila, dia adalah anakku yang dibuang Sera. Lila anakku, Ayah, Lila. Tuan Gunawan terhenyak. Tidak ada lagi kata yang dapat terucap dari bibirnya. Bahkan kedua bola matanya telah dipenuhi cairan bening. Bayang-bayang Lila bermunculan di benaknya. Pertama kali memandangi wajah Lila mengingatkannya pada Wira, dan benar adanya bahwa si kecil Lila yang kini sedang berjuang melawan sakitnya adalah darah dagingnya sendiri. Lila, gumamnya. Ia semakin menatap geram pada anaknya itu. Kau bilang Lila adalah anakmu? Wira mengangguk. Ia mengusap air matanya dengan jari. Ayah, tolong beritahu aku di mana Via dan Lila. Kemana ayah membawa mereka? Selama beberapa menit, ruangan itu senyap. Baik Wira maupun ayah masih terdiam. Mereka sama-sama larut dalam pikiran-pikiran tentang Lila dan Via. Aku sudah melakukan dosa besar dengan menyakiti seseorang yang selama ini rela mengorbankan apapun demi anakku. Via, tanpa syarat dia menyayangi anakku. Ayah, tolong beritahu aku di mana mereka. Sekali lagi Wira memohon kepada ayahnya. Wira, aku benar-benar tidak tahu harus bahagia atau sedih. Karena ketidakpedulianmu, kau sampai tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Maafkan aku, Ayah, lirih Wira. Hanya kata itu yang mampu terucap. Bersujudlah di kaki Via. Ia meninggikan suaranya. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Dia yang kau perlakukan dengan buruk adalah seseorang yang selama ini menjaga anakmu. Dia mencintai anakmu melebihi apapun. Suara ayah menggema di ruangan itu. Ingin rasanya melayangkan kembali tamparan ke wajah anaknya itu. Namun tiadalah guna. Semua sudah terjadi. Kini yang ada hanya ada penyesalan yang semakin dalam. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Wira ditemani ayahnya dan Surya tiba di rumah sakit. Ia berjalan dengan langkah cepat. Sudah sangat tidak sabar untuk memohon maaf pada Via dan memeluk putri kecilnya. Bahkan ia tidak peduli pada petugas keamanan rumah sakit yang berjaga di depan gerbang rumah sakit. Jam besuk telah habis sehingga mereka dilarang masuk.
Beruntung Wira berteman baik dengan Dr. Willy yang merupakan kepala rumah sakit tempat Lila dirawat, sehingga bukan hal yang sulit baginya untuk mendapatkan izin. Mereka mempercepat langkah menuju sebuah lift yang akan membawa mereka ke lantai 5, tempat Lila kini dirawat. Saat tiba di depan pintu ruangan perawatan Lila, bersamaan dengan Via yang baru saja akan masuk ke ruangan itu dengan membawa gelas susu di tangannya. Wanita berambut panjang itu menoleh saat menyadari kehadiran seseorang. Cairan bening mengalir di wajahnya ketika melihat Wira yang berdiri tidak jauh darinya. Kedatangan Wira mengejutkannya sebab 2 hari Lila di rumah sakit tidak ada kabar dari Wira. Sedangkan Wira masih membeku. Ia menatap Via dari ujung kaki ke ujung rambut. Matanya yang sembab dengan kantung mata yang berwarna gelap dan terlihat jelas lelah. Wajahnya pucat akibat 2 hari belakangan tidak pernah tidur karena menjaga Lila yang kadang terbangun di malam hari. Rasa bersalah Wira semakin besar. Perlahan ia melangkahkan kakinya mendekat, hingga tepat berhadapan dengan wanita yang menjadi istrinya itu. Tangannya terulur mengusap wajah Via yang telah basah oleh air mata. Tanpa sepatah kata pun, Wira menarik Via ke dalam pelukannya.